Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Dengan kata lain, audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. Setelah kita mengetahui definisi audit kepatuhan, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan audit kepatuhan, yang mana adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. Adapun manfaat audit kepatuhan. Audit kepatuhan harus dilakukan di dalam perusahaan terhadap yang pertama, kebijakan dan prosedur tertulis tentang kelengkapan transaksi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan adanya kepatuhan terhadap kelengkapan transaksi yang dilakukan dalam perusahaan. Pelaksanaan transaksi tersebut sejak transaksi dimulai sampai dengan selesai. Kedua, kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam setiap aspek operasional perusahaan atau bagian organisasi perusahaan harus memenuhi setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan. Perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk penerimaan perikatan audit atas SOP perusahaan, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah perencanaan audit. Ada 7 tahap, yaitu yang pertama, memahami perusahaan bergerak di bidang apa. Yang kedua, menanyakan SOP yang terdapat di perusahaan. Ketiga, memahami dan menelaah SOP perusahaan. Yang keempat, mempertimbangkan faktor resiko. Yang kelima, mengembangkan SOP menjadi bahan pertanyaan. Yang keenam, menyiapkan objek dan subjek. Dan yang terakhir, melakukan observasi dan wawancara. Tahap pembuatan pertanyaan. Pengertian internal control questionnaire adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian intern suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Setelah mengetahui dan menelaah SOP perusahaan, langkah selanjutnya ialah membuat pertanyaan sebagai bahan wawancara yang bersifat tertutup dan positif, seperti sebagai berikut. Perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk penerimaan perikatan audit atas SOP perusahaan, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah perencanaan audit. Ada 7 tahap, yaitu yang pertama, memahami perusahaan bergerak di bidang apa. Yang kedua, menanyakan SOP yang terdapat di perusahaan. Ketiga, memahami dan menelaah SOP perusahaan. Yang keempat, mempertimbangkan faktor resiko. Yang kelima, mengembangkan SOP menjadi bahan pertanyaan. Yang keenam, menyiapkan objek dan subjek. Dan yang terakhir, melakukan observasi dan wawancara. Penentuan jenis temuan. Perumusan rekomendasi.
Dan tidak lupa dokumentasi selama proses pekerjaan.